من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي من حديث أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan nikmatnya kita bisa mengerjakan salah satu kewajiban kita selaku umat Islam di hari Jumat, yaitu mengerjakan salat Jumat berjamaah yang diawali dengan khutbah Jumat sebagai pengingat bagi kita bersama bahwa tujuan utama Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di atas muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, mengingatkan kepada kita bersama tentang organ tubuh yang paling vital pada tubuh kita, yaitu hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadul jasadu kullu ala wahyal qalb. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwa hati adalah organ penentu baik dan buruknya kita, baik dan buruknya semua organ tubuh kita, tangan, kaki, mata dan yang lainnya. Beliau bersabda, ala inna fil jasadi mudghah, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh kalian itu ada segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, kalau itu bagus maka semua anggota tubuh akan bagus, karena sumber perintah dari situ. Namun kalau jelek, rusak, sakit, maka semua anggota tubuh juga akan jelek, karena perintahnya error, rusak, tidak sesuai dengan fungsi yang sebenarnya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sering mengingatkan kepada umatnya tentang fungsi penting hati, dan beliau menjelaskan tentang gambaran hati yang berfungsi. Maka dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzur ila ajsamikum wa la ila aswarikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat pada jasad kalian dan rupa kalian, karena itu adalah buatan Allah. Kalian hanya nerima, tidak bisa memilih. Namun Allah Subhanahu wa taala melihat pada hati dan amalan kalian, melihat pada hati kalian, karena kalian itu berkuasa atas hati kalian, memilih perintah yang baik ataukah buruk, merawat hati kalian ataukah tidak. Wa amalikum, kalau kita merawat hati kita dengan baik, maka akan muncul perintah-perintah baik,
muncul niatan-niatan baik. Namun Rasulullah melanjutkan, itu tidak cukup, meskipun itu juga bernilai. Allah akan melihat wa amalikum, juga amalan kalian. Apakah niatan baik dalam hati tersebut, kata-kata baik dalam hati tersebut kalian buktikan, kalian lanjutkan dengan amal perbuatan baik ataukah tidak. Ini beliau menjelaskan tentang fungsi hati sebagai sebuah sumber perintah. Bagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, al-qalbu huwal malik wal a'dha junuduh. Hati itu ibarat raja, sedangkan anggota tubuh yang lain itu adalah anak buah, tentara-tentaranya. Dalam kesempatan yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, menggambarkan tentang hati yang berfungsi. Kalau tadi menjelaskan tentang fungsi hati, beliau menjelaskan dalam hadis yang lain tentang hati yang berfungsi. Seorang sahabat bernama Wabisah, dia memiliki tekad, aku harus selalu ngejar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menanyakan tentang kebaikan dan keburukan, mumpung beliau masih hidup. Maka ketika Rasulullah SAW dikerumuni banyak orang, maka aku terus maju ke depan, hingga para sahabat mengatakan, wahai Wabisah, jangan nyerondol, kamu perlahan saja. Hal tersebut didengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau mengatakan, udnu ya Wabisah, mendekatlah ke sini wahai Wabisah. Dan Rasulullah tahu isi hati Wabisah. Beliau langsung mengatakan, tas'al anil bir, kamu datang untuk bertanya tentang kebaikan toh? Maka Wabisah mengatakan, na'am ya Rasulullah, betul ya Rasulullah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, istafti qalbak, tanyakan hatimu. Kalau engkau bertanya tentang kebaikan, maka gak usah jauh-jauh, bertanya pada hatimu. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencukupkan dengan kata ini, istafti qalbak, tanya hati? Karena kalau hati itu berfungsi baik, hati itu berfungsi, maka dia akan menggerakkan, dia akan membisikkan kebaikan-kebaikan. Oh ini baik, oh ini buruk. Maka ketika kita, bagaimana kita mengecek apakah hati kita ini berfungsi ataukah tidak? Tinggal melihat responnya. Apabila ada suatu kebaikan, kemudian hati kita ini kemudian tertarik, berarti itu berfungsi. Tapi kalau ada sebuah kebaikan kemudian hati kita tidak tertarik, malah berbalik arah, maka itu tidak berfungsi. Ketika ada suara azan kemudian ada bisikan dalam hati kita, ayo menjawab azan tersebut, datang ke masjid, berarti hati kita sedang berfungsi, sehat. Namun ketika ada azan akan tetapi tidak ada gerakan dalam hati kita untuk mendatangi masjid, maka hati kita, ketahuilah bahwasanya hati kita ini sedang tidak baik-baik saja. Hati kita sedang sakit, perlu untuk diobati. Maka dalam kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu bagaimana kita mencari hati kita, memburu, merebut hati kita kembali dari cengkeraman setan. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, Ramadan mengajak kepada kita untuk menengok kembali hati kita, masih ada fungsinya ataukah tidak. Makanya Ramadan menjadikan kita untuk tersibukkan dengan kebaikan-kebaikan, menjadikan kita untuk merenungi diri kita, banyak menyendiri agar kita merenungi diri kita, merenungi kehidupan kita, merenungi perjalanan hidup kita. Ini fungsi Ramadan. Kenapa kok berbeda dengan yang lain? Karena seperti itu. Kalau 11 bulan kita disibukkan dengan
disibukkan dengan kebutuhan jasmani kita sehingga melupakan hati kita, maka Ramadan hadir untuk mengingatkan kita kembali bahwa organ tubuh yang paling vital manusia itu adalah hati, bukan yang lainnya. Agar kita kembali kepada fitrah, agar ruh kita ini dikendalikan oleh hati kita, bukan oleh otak kita. Kalau ruh kita dikendalikan oleh hati kita, maka pandangannya jauh ke depan, menembus batas kematian, yaitu memikirkan kebaikan-kebaikan masa depan kita. Tapi kalau hati kita, ruh kita ini dikendalikan oleh otak kita, maka bisikan-bisikannya hanya terbatas sebelum kematian, hanya untuk kepentingan kepentingan dunia kita. Padahal hati ini adalah sangat penting sekali. Makanya Allah SWT berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat itu adalah hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang sehat, hati yang berfungsi. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tidak bermanfaat, hari tidak bermanfaat harta dan anak? Karena kebanyakan orang itu menghabiskan umurnya itu hanya untuk mengumpulkan harta dia, masuk rekening, padahal setelah itu dia tinggalkan. Atau yang kedua, hidup dia, energi dia, harta dia, dia habiskan untuk ngurusi anak dia. Bagaimana anak dia ini bisa sukses? Padahal dia sendiri tidak sukses, dia sendiri sengsara hidupnya. Allah gambarkan di dalam Al-Quran orang seperti ini adalah seperti lilin, mampu menyinari orang lain sekitarnya, akan tetapi diri dia terbakar sendiri. Masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara, seperti orang yang akan lilin, bisa menerangi yang lainnya, bisa menerangi anak dia, bisa menerangi keluarga dia, maksudnya ngurusi kehidupan dunianya. Akan tapi dia sendiri menjadi orang yang paling rugi. Kenapa? Karena di akhirat dia ini nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena hatinya ini nggak berfungsi. Yang dia pikirkan hanya tadi sebatas otak sebelum kematian. Tapi kalau dia ini, kita diperintahkan untuk menjadi seperti matahari atau bulan, bersinar, tetap bersinar dan menyinari yang lainnya. Makanya Allah katakan kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang sehat, dirinya sendiri bisa memikirkan selamat akhiratnya, kemudian dia bisa menyelamatkan keluarganya. Itu yang bagus. Waj'alni nuran, jadikan aku ini cahaya. Doa menuju ke masjid kan terakhirnya jadikan aku cahaya. Jadikan aku cahaya. Waj'alni nuran, punya cahaya menyinari, tapi dia selamat. Maka Ibnu Mas'ud, mari kita dengar kembali nasihat seorang sahabat, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan agar hati kita ini tetap berfungsi dan kita selamat, dan nanti juga menghadap Allah dengan keselamatan. Karena qul innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Katakanlah sesungguhnya orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang merugikan diri dia dan merugikan keluarganya nanti pada hari kiamat. Sahabat Ibnu Mas'ud beliau mengatakan, utruk qalbaka fi salasati mawatin, carilah dan rebut kembali hatimu agar berfungsi kembali pada 3 hal, pada 3 tempat. Inda sima'il Quran,
Yang pertama adalah dengan mendengarkan Al-Quran, membaca dan mendengarkan Al-Quran. Yang kedua adalah fi majalisil dzikr, dengan majelis zikir, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita ini connect kembali dengan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa fi waqtil khalwah, dan dengan berkhalwat menyendiri, mengingat kematian. Fa in lam tajidhu fi hadhil mawatin, jika kamu sudah mencari hatimu pada 3 tempat ini, tapi engkau tidak temukan hatimu, engkau tidak dapatkan ketenteraman, fa'lam annahu la qalba laka fasalillahi qalban akhar. Ketahuilah bahwasanya sebenarnya engkau sudah tidak punya hati, artinya hatimu itu sudah mati, nggak bisa diobati. Maka mintalah hati lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta hati yang baru kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kata-kata tersebut, sahabat Ibnu Mas'ud memberikan solusi kepada kita untuk mencari hati kita pada 3 tempat. Yang pertama adalah membaca Al-Quran, ya. Dengan membaca dan mendengarkan Al-Quran. Kenapa? Karena dengan membaca Al-Quran ini kita tadi betul-betul mengajak bicara Allah Subhanahu wa taala, munajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Imam Asy-Syanqiti beliau mengatakan, idza wajadta nafsaka tamurru 'alaikal ayyam wa lam tatlu syai'an min kitabillah. Jika engkau dapati dirimu dalam sehari itu berlalu hari-hari, ya. Jika engkau dapati dirimu berlalu hari-hari itu, engkau dapati dirimu tidak membaca sesuatu pun dari Al-Quran, dari kitabullah, maka fa'abki ala nafsik, maka tangisi dirimu. Fawallahi ma hurima 'abdun ta'atan illa dalla dzalika ala bu'di min Allah. Karena demi Allah, tidaklah seorang hamba terhalang dari mengerjakan sebuah ketaatan kecuali hal tersebut menunjukkan bahwasanya Allah telah menjauh dari dia. Karena dia menjauh dari Allah, maka Allah lebih menjauh dari dia. Allah tidak ingin ketemu dia. Tapi kalau kita bisa menata jadwal harian kita dengan membaca Al-Quran, ada agenda membaca Al-Quran, maka ini berarti kita ingin mendekat kepada Allah, mengkonekkan diri kita dengan Allah SWT. Kita tiru seperti Abdullah bin Idris, salah seorang ulama salafus saleh. Saat beliau meninggal, mau menjelang wafat, ya, lamah tudir, ketika sakarat menjelang wafat, akhadat ibnatuhu tabki, maka putrinya ini menangisi bapaknya ini, nangis. Maka dia menghibur putrinya, beliau mengatakan, la tabki, wahai putriku jangan menangis. Laqad khatamtul Quran arba'ata alafin khatmah. Ketahuilah sesungguhnya, jangan bersedih memikirkan saya, karena saya sudah mengkhatamkan Al-Quran selama hidupku itu sebanyak 4.000 kali. Bukan sekali, 2 kali, bukan setiap Ramadan, akan tetapi 4.000 kali. Para ulama menghitung dengan umur dia, maka ditemukan bahwasanya perkiraan sekitar dia ini bisa istiqomah. Sejak muda dia bisa istiqomah mengkhatamkan Al-Quran setiap 3 hari sekali sampai tua. Itu salah satu contoh yang patut kita tiru. Bagaimana kita tuliskan, cek, ada cek sekali khotam tanggal segini, cek khotam tanggal segini, sehingga terkontrol. Selama itu ini saya berapa kali khotam terkontrol. Kemudian yang kedua, ya, kita temukan hati kita. Mari kita temukan hati kita pada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati kita ini kembali tenang. Hati kita kembali berfungsi, akan membisikkan kata-kata baik, niat baik. Kenapa? Karena zikir ini adalah kata-kata baik. Kita dalam sholat diajarkan untuk optimis dalam menjalani hidup dengan kata-kata yang baik. Setelah kita takbir, yang kita baca selalunya adalah alhamdulillahirabbil alamin, memuji Allah Subhanahu wa taala. Rakaat kedua kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Ketiga, keempat kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada satu rakaat pun yang kita memulai dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Itu menunjukkan bahwasanya wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat Allah, maka kamu akan dapat tidak terbatas. Itu menunjukkan bahwasanya, ketahuilah bahwasanya nikmat Allah itu jauh lebih besar daripada cobaannya. Allah menguji kamu paling berapa? Dari situ melahirkan sifat rasa optimis, pikiran optimis, berpikir baik. Agar apa? Agar hidup kita mewarnai dengan kebaikan-kebaikan, dengan pikiran-pikiran baik. Kenapa? Karena zikir itu adalah kata-kata baik. Subhanallah. Apa maksudnya? Maksudnya Allah untuk menafikan pikiran kita, pikiran-pikiran buruk kita kepada Allah. Zon-zon kita, prasangka kita kepada Allah harus dihilangkan. Alhamdulillah, kita optimis. Kalau ada ujian, biasa hidup ujian. Tapi kita meyakini bahwasanya nikmat Allah jauh lebih besar, sehingga kita optimis. Nanti kita akan dapat, ketika kita sabar, kita dapatkan lebih luas lagi manfaatnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang sabar ini akan diberikan pahala balasannya tanpa ada batas. Kemudian yang ketiga, tempat kita menemukan kembali hati kita adalah dengan berkhulwat, menyendiri. Karena dengan menyendiri ini kita akan bisa berpikir jernih. Kalau bareng orang kita nggak bisa berpikir jernih. Tapi dengan menyendiri, mengingat kematian, kita akan tahu. Allah katakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Maksudnya ini bukan hanya sekedar bahwasanya surga akhirat itu lebih baik daripada kenikmatan dunia, bukan hanya itu. Tapi agar kita berpikir bahwasanya masa depan kita ini harus lebih baik daripada masa lalu kita. Kenapa? Karena masa depan ini akan menentukan akhirat kita. Akhir yang baik ini akan menghapuskan masa lalu yang buruk. Innamal a'malu bil khawatim. Rasulullah katakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya yang paling menentukan itu adalah bagian akhir itu. Maka demikian juga dengan Ramadan ini. Kalau separuh yang lalu ini kurang maksimal, mari puncak kemuliaan Ramadan itu ada di akhirnya. Ada Lailatul Qadar, ada pelipat gandaan amal yang tidak terhingga di bagian akhir-akhir. Maka kita sering-sering berkhulwat, menyendiri, memikirkan apa kita tata kembali akhir dari Ramadan ini. Kenapa? Karena waktu yang paling barokah dari puasa itu adalah bagian akhirnya. Lisaimin dafitrihi da'watan la turad. Bagi seorang puasa, bagian akhirnya ini bagian-bagian yang sangat mustajab dakwah. Demikian juga Ramadan, bagian-bagian akhir ini adalah bagian-bagian yang sangat super. Maka tadi dengan berkhulwat tadi itu, kita akan menemukan bahwasanya tadi kita menata harus lebih baik ke depannya, meskipun masa lalu kita kurang maksimal. Aku lupa dihadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di penghujung khutbah ini marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membantu kita menemukan hati kita yang pernah hilang atau menyembuhkan kembali hati kita yang sedang sakit, sehingga kembali berfungsi, ada selalu bisikan-bisikan kebaikan dari hati kita yang akan kemudian kita buktikan, kita praktekkan dengan anggota tubuh kita, dengan amalan kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam
wa na'udzubika min syarri ma sta'adha minhu nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli ajilih wa ajilih ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kulli ajilih wa ajilih ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amal wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.